أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 29 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah dalam sebuah aula pada markas Syekh Abdullah bin Zaid Al-Mahmud di negara Qatar ini, yang merupakan tempat kaum muslimin dan juga non muslim mempelajari agama Islam. Dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema bukti nyata berbakti kepada orang tua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, maka saya ingin sedikit merafikan
majelis ilmu kita. Mungkin bagi bapak-bapak yang ada di samping bisa ke tengah, sehingga saya bisa fokus untuk di tengah saja melihatnya. Silahkan Pak. Diisi saf terdepan sebelum saf selanjutnya. Silahkan maju Pak. Ini ada yang di depan kosong, silahkan diisi. Karena termasuk adab dalam menimba ilmu agama, mendekat kepada yang mengajar ilmu agama. Yang di samping juga Pak, silahkan. Isi saf terdepan sebelum saf selanjutnya, sehingga terlihat rapi dan juga kita bisa lebih maksimal di dalam menimba ilmu agama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah bukti nyata berbakti kepada orang tua. Tema ini berkaitan dengan muamalah dan ibadah. Kalau kita belajar Islam, ada 4 aspek kehidupan manusia muslim. Yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang kokoh di dalam kalbu setiap muslim. Baik itu yang berkaitan dengan keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, keyakinan tentang takdir baik dan buruknya, dan keyakinan tentang hari kiamat. Ini adalah aspek akidah. Kemudian yang kedua adalah aspek ibadah. Ibadah itu berarti pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan mengerjakan sholat, berpuasa, bayar zakat, berhaji ke Baitullah, kemudian berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan juga menyembelih, bernazar. Dan termasuk di dalam ibadah adalah tema yang kita bicarakan sekarang, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan perintah tersebut adalah ibadah. Karena tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali perintah tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Maka tema kita ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aspek yang ketiga yaitu muamalat, hubungan, interaksi seorang manusia dengan yang lainnya. Ini diatur dalam agama Islam. Dan tema kita pada kesempatan pagi ini juga berkaitan dengan muamalat. Berkaitan dengan muamalat. Artinya hubungan seorang manusia, anak dengan orang tuanya, dan kebalikannya, orang tua dengan anaknya.
Ini diatur dalam agama Islam. Dan bahkan perkara muamalat terkadang lebih berat hitungannya, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkara ibadah. Kenapa? Karena muamalat kepada manusia harus di atas kehalalan dan keridhaan satu dengan yang lainnya. Sedangkan ibadah yang merupakan muamalat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala maka dibangun di atas sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha Pengampun. Para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wa huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Artinya hak antar sesama manusia dibangun di atas saling menuntut di hari kiamat. Tidak akan selesai urusannya di hari kiamat seorang manusia sebelum selesai urusannya dengan manusia lainnya. Makanya ada ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yang artinya pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari bapak ibunya, dari istrinya dan dari anaknya. Kenapa? Karena harus melakukan perhitungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini letak beratnya perkara ini. Perkara berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dia masuk dalam perkara muamalat. Dan muamalat dibangun di atas saling menuntut nanti di hari kiamat. Tidak akan selesai urusan di hari kiamat sampai selesai urusan tuntut menuntut di hari kiamat. Sampai jangankan manusia, sampai binatang saja akan diseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Binatang seperti kambing yang patah tanduknya akan diseret dan didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya hatta yuqassa minhum, sampai diambil qisas darinya. Orang yang terbunuh di hari kiamat akan datang membawa kepalanya dan minta qisas, minta tagih kepada orang yang membunuhnya. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, sal hadza fima qatalani." Wahai Rabbku, tanya orang ini, mengapa ia membunuhku di dunia? Ini urusan manusia harus dibangun di atas saling tagih menagih sampai selesai. Karena di hari kiamat nanti tidak ada kezaliman sedikit pun. Wala yuzlamuna naqira. Dan mereka tidak akan dizalimi walau naqir. Naqir itu adalah sesuatu yang ada di dalam kurma, biji kurma, kemudian ada lubang di dalamnya. Sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak nanti di hari kiamat. Anak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikapnya kepada orang tuanya di hari kiamat. Selama dia hidup di dunia, bagaimana sikapnya? Maka
di sini letak pentingnya tema ini. Tema ini berkaitan dengan ibadah dan tema ini berkaitan dengan muamalah. Kemudian tema ini juga berkaitan dengan adab dan akhlak. Berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah adab yang sangat dominan dari seorang muslim. Tidaklah seorang muslim kecuali terkenal dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maka tema ini berarti mengambil 3 aspek kehidupan seorang muslim dalam beragamanya: ibadah, muamalah, dan adab. Ini menunjukkan pentingnya tema ini. Kemudian tema yang kita angkat adalah bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Akan saya sebutkan beberapa poin dalam kajian ini. Yang pertama adalah kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Apa kedudukan bakti, ibadah bakti orang tua dalam Islam? Kemudian yang kedua adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Apa pahala dan ganjaran yang didapat oleh anak jika dia berbakti kepada orang tua? Baru yang ketiga kita bahas adalah bukti nyata. Bagaimana sikap anak yang dinyatakan berbakti kepada orang tua? Apa saja perbuatan-perbuatan yang harus dia lakukan sehingga dia disebut sebagai anak yang berbakti kepada orang tua? Baik. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua kedudukannya adalah ibadah yang digandengkan dengan tauhid di dalam agama Islam. Ibadah yang digandengkan dengan tauhid. Berbakti pada orang tua adalah ibadah, dan ibadah bukan sembarang ibadah, tetapi ibadah yang digandengkan dengan tauhid. Kita tahu bahwa tauhid adalah amalan yang paling agung dalam agama Islam, perintah yang paling besar diperintahkan oleh Allah dalam agama Islam. Maka ketika bakti kepada kedua orang tua digandengkan dengan tauhid, menunjukkan agungnya bakti kepada orang tua. Karena tidaklah digandengkan sesuatu kecuali kebanyakan hukumnya akan mengambil dengan penggandengannya. Saya beri contoh. Khamar, judi, minuman yang memabukkan, judi, mengundi nasib, dan meletakkan sesaji untuk berhala. Ini semua disebutkan bergandengan, menunjukkan hukumnya adalah sama besarnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman yang memabukkan, dan judi, mengundi nasib, meletakkan sesaji adalah rijs, perbuatan kotor, buruk dari perbuatan syaitan. Maka ketika digandengkan ini menunjukkan kepada hukumnya hampir mendekati satu dengan yang lainnya. Itu di dalam larangan. Begitu juga di dalam perintah. Ketika Allah menggandengkan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan tauhid adalah perintah yang agung, maka berbakti kepada orang tua juga perintah ibadah yang agung.
Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di sini ada pelajaran menarik. Wabil walidaini ihsanan. Ihsanan, kalau kita belajar nahwu ada i'rab. Ihsanan i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Artinya perbuatan baik apapun lakukanlah itu kepada orang tua. Perbuatan baik apapun, baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan perasaan kalbu, dengan harta, dengan keluarga, mengorbankan, kadang-kadang mengorbankan perasaan. Nanti saya akan jelaskan. Yang jelas, ihsanan maksudnya perbuatan baik apapun dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua, lakukanlah. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, mari ke sini aku bacakan apa saja yang Allah telah haramkan atas kalian. Yang pertama, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Selalu tauhid digandengkan dengan bakti kepada orang tua dalam 3 ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Ini menunjukkan kedudukan ibadah berbakti kepada orang tua, yaitu agungnya ibadah berbakti kepada orang tua, digandengkannya ibadah bakti orang tua dengan ibadah yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Poin yang kedua, agungnya ibadah berbakti kepada kedua orang tua, bahwa berbakti kepada orang tua, kedua orang tua lebih afdal daripada berjihad, dan lebih tinggi daripada berjihad. Coba perhatikan. Dan bahkan dia a'la maratibil jihad. Dia jihad yang paling tinggi. Kita tahu ada berjihad dengan melawan hawa nafsu, berjihad mengerahkan harta, nyawa untuk berperang di jalan Allah. Kemudian di antara jihad, bahkan jihad yang paling tinggi kedudukannya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ini tema kadang-kadang menyedihkan bagi yang suka merantau dan ibunya sudah manggil-manggil, "Nak, pulang nak. Ngapain nak, jauh-jauh, ibumu sudah tua nak." Saya jujur, pengalaman ini, saya bekerja di Islamic Cultural Center Dammam, Arab Saudi, sebagai pendakwah, sebagai penerjemah. Anak pertama lahir, kemudian anak kedua lahir, anak ketiga lahir. Anak pertama sudah mau berumur 7 tahun, otomatis mau kelas SD. Kalau kita lihat kawan-kawan yang seprofesi dengan saya, maka dia di kantor itu lama, beranak pinak. Anaknya sudah menjadi anak yang merupakan dambaan orang tua, berbahasa Arab lancar layaknya orang Arab, karena memang sekolah di sekolah Arab.
Yang kedua, menghafal Al-Quran, karena memang ada tahfidz setiap sore, bahkan dia masuk sekolah tahfidz. Akhirnya tumbuhlah keturunan kita yang lancar berbahasa Arab, kemudian penghafal Al-Quran, penimba ilmu agama. Siapa orang tua yang tidak menginginkan anak keturunannya seperti itu? Akan tetapi saat saya menelpon ibu, apakah saya lanjutkan di Damam atau tidak? Sang ibu berkata, rahimahullah, beliau sudah meninggal, pulang, saya sudah tua. Maka tidak ada pada waktu itu kecuali sam'an wa ta'ah, kecuali taat dan patuh. Berat dia. Di sinilah Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad." Ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Kemudian orang tersebut menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah dengan mengurus kedua orang tuamu. Lihat. Di sini menunjukkan bahwa birrul walidain a'la maratibil jihad fi sabilillah. Birrul walidain adalah jihad fi sabilillah yang paling tinggi, dan ini salah satu dalil para ulama bahwa orang yang berhak menerima harta zakat yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Dan berjihad di sini bukan hanya sekedar mengangkat senjata, akan tetapi setiap yang ada makna jihad di dalamnya, maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat kalau seandainya dia termasuk daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fahal min walidayka ahadun hayy?" Apakah di antara kedua orang tuamu ada satu yang hidup? Orang tersebut menjawab, "Na'am, bal kilahuma." Iya. Bahkan keduanya masih hidup. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada anak tersebut, pemuda tersebut, "Tabghil ajra minallah?" Engkau memang benar ingin pahala dari Allah? Orang tersebut menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma." Pulang engkau kepada kedua orang tuamu, bergaul dengan yang baiklah kepada mereka berdua. Lihat penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala terhadap hadis ini. Di antaranya penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "In kana laka abawan fabaligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilaihima." Jika engkau masih mempunyai kedua orang tuamu, maka berbuat baiklah yang besar, yang banyak dalam berbakti kepada orang tuamu. Fa inna dzalika yaqumu maqamal jihad. Itu adalah setara dengan berjihad. Kenapa, Pak? Bahkan siapa yang pernah mengalami ini dia akan tahu betul. Ketika tadi saya ceritakan, saya harus pulang. Tapi saya punya syarat, Ibu. Apa syaratnya? Ibu dan Bapak harus tinggal di rumah saya. Akhirnya beliau mau. Saya bangun rumah, kemudian Ibu dan Bapak tinggal. Rumah beliau kosong. Kenapa? Karena kita anak pesantren. Kita setelah SD keluar untuk menuntut ilmu agama. SMP, SMA, pondok tahfidz, kemudian kuliah di Madinah, bekerja di Damam. Hampir setengah umur seluruhnya di pesantren, bahkan 2/3 umur. Seluruhnya jauh dari orang tua. Pulang mungkin orang tua pas bulan Ramadan saja, bertemu dengan orang tua sebulan, habis itu kembali lagi ke lembaga pendidikan kita. Sama seperti antum-antum yang kerja di sini. Ketika kerja di Damam, pulang mungkin per 2 tahun, kemudian pulang cuma sebulan atau bahkan 2 pekan, kemudian kembali lagi. Jarang kita tinggal bersama dengan orang tua. Tidak tahu kita apa kesukaan makanan mereka.
bagaimana mereka menginginkan sesuatu dan ingin minta kepada kita. Itu perlu seni tersendiri. Bagaimana menghadapi orang tua yang apabila kita bawa hadiah kepada mereka, kemudian mereka menolak, bagaimana sikap kita? Itu perlu seni tersendiri. Makanya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, beliau mengatakan li'annal murada bil jihad fil walidain badlul juhdi wal wus'i wat taqati fi birrihima. Karena yang dimaksud dengan berjihad di jalan Allah, dengan berjihad dengan berbakti kepada orang tua adalah mengerahkan seluruh usaha, seluruh kekuatan, seluruh kapasitas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan bukan hanya, ingin ingat baik-baik, bukan hanya urusan harta. Mak, nih saya transfer sekian, selesai ya urusan saya? Enggak. Yang pernah tinggal, terutama ketika benar sadaqallah subhanahu wa ta'ala, Allah maha benar dengan firman-Nya. Ketika Allah menyebutkan mereka saat dalam keadaan tua, berbeda ketika kita hidup bersama ketika mereka masih muda. Dalam keadaan tua tidak semua bisa dimakan, dalam keadaan tua tidak semua bisa kita jalan dengan orang tua kita. Ya, tidak sama. Dalam keadaan mereka tidak mempunyai penghasilan lagi, tidak sama. Bukan hanya sekedar dengan uang kita berjihad, berusaha untuk berbakti kepada orang tua, tetapi dengan bahkan lebih berat dengan perasaan. Bawa tas, beli mahal-mahal, bawa capek-capek dari luar negeri, dikasih kepada orang tua. Saya nggak suka warnanya, kasih orang lain aja. Haram pada saat itu kita marah. Kadang kita lebih mendahulukan, bahkan wajib kita lebih mendahulukan hak orang tua dibandingkan hak istri dan anak. Tentunya dengan batasan-batasan yang akan saya sebutkan tadi. Ini para ikhwah, berjihad berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar memberikan sarana sandang pangan untuk mereka, tetapi bahkan lebih besar menjaga perasaan mereka. Makanya Rasulullah SAW tadi bersabda, "Fafihima fajahid." Maka di dalam kedua orang tuamu berjuanglah, berjihadlah, berusaha sungguh-sungguhlah untuk membahagiakan mereka berdua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis inilah para ulama akhirnya bersepakat la yajuzul khuruj lil jihad illa bi idznil abawain bi syart an yakuna muslimain. Tidak boleh seorang anak keluar berjihad, mengangkat senjata melawan musuh kecuali dengan izin kedua orang tua, dengan syarat kedua orang tua kita adalah seorang muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna birrahma fardhu ain wal jihad fardhu kifayah. Karena berbakti kepada orang tua itu wajib setiap dari kita. Sedangkan jihad, mengangkat senjata melawan musuh, ini hukumnya fardhu kifayah. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang dia ada fardu ainnya. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, berbakti kepada orang tua bukan urusan transfer uang saja. Saya pernah dicurhati oleh seorang anak bontot. Paham anak bontot ya? Anak bungsu ya. Anak ini mengatakan, "Ustaz, saya ini anak bungsu paling terakhir, dan saya dikatakan oleh abang-abang saya jaga ibu." Oke Ustaz, saya mau jaga, tapi kan saya juga punya istri, saya juga punya anak, saya juga punya keluarga. Kalau saya juga ingin staycation, liburan, kalau kita bawa ibu liburan, lihat, ini yang saya sebutkan tadi, bukan hanya urusan transfer uang. Kalau kita bawa ibu liburan, maka kita tidak bisa ke tempat-tempat yang di situ anak-anak muda berlibur.
ke tempat-tempat makanan yang di situ anak-anak muda seperti kami para pengantin muda untuk makan-makan di situ. Karena ibu kondisinya terbatas, kemudian makanannya terbatas. Ya, hati-hati. Yang suka gorengan, kan ada yang keras-keras. Jangan, kalau kita dapati orang tua kita dalam keadaan giginya sudah mulai ompong, kasih gorengan terus, gimana dia mau makan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sang ibu tidak mau ditinggal di rumah. Sedangkan kalau saya beritahu kakak-kakak saya, "Kak, saya juga ingin liburan." Dia mengira bahwasanya saya kurang uang. Alhamdulillah saya enggak kurang uang, Ustaz. Saya tidak perlu uang dari kakak-kakak saya. Saya hanya ingin gantian. Tolong jaga sekitar 2 pekan, saya akan berlibur. Ya. Susah, Pak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa berbakti kepada kedua orang tua bukan urusan hanya sekedar transfer uang, tetapi juga menjaga perasaan mereka. Saya pernah punya kawan di Dammam. Setiap Ahad beliau menelpon ibunya jam 2 pagi waktu Arab Saudi. Berarti di Indonesia sekitar habis asar atau menjelang maghrib begitu. Taib. Suatu Ahad beliau tidak menelpon karena satu dan lain hal. Ahad depannya lagi sang anak menelpon. Ibunya online, tetapi sang ibu kemudian ibunya mengangkat telepon tetapi tidak mau berbicara. Enggak mau berbicara. Sampai sang anak nangis, enggak mau berbicara ibunya. Ibunya ingin memberikan pelajaran. Ternyata sebabnya apa? Ahad yang lalu saya nunggu kamu, Nak. Nelfon saya. Kamu kemana? Ahad yang lalu saya nunggu kamu, Nak. Lama saya tunggu. Kamu kemana, Nak? Itu jihad, menjaga agar orang tua selalu senang kepada kita. Itu jihad, a'la maratibil jihad. Dan itu bukan hanya sekedar urusan uang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1,5 tahun saya pulang dari 2013 sampai 2015. Ibu meninggal 2015. Saya baru tahu ini makanan kesukaan ibu, ini makanan tidak disukai oleh ibu. Saya baru tahu itu. Padahal kita keluar rumah pun untuk mengerjakan pesan beliau, menimba ilmu agama. Maka perhatikan perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Manusia itu kalau seandainya dia sudah umur dari 0 sampai sebelum balik umur 15, ya dia masih bersama ibunya. Tapi ketika sudah umur 15 sampai umur 25, dia sedang semangat-semangatnya mempelajari hakikat dunia ini. Kemudian ketika umur 25 sampai 40, dia mulai bekerja karena dia mulai menikah, menafkahi anak, semangat-semangatnya bekerja. Umur 40 pulanglah. Ada orang tua yang menunggumu untuk kamu temani. Umur 40 pulanglah, ada orang tua yang menunggumu untuk kamu temani. Dan ingat baik-baik, anakmu akan berbuat seperti apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kau perbuat, seperti itu yang akan engkau lakukan, yang akan dilakukan kepadamu. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i, pernah melihat seorang lelaki memukuli bapaknya di sebuah tempat. Kemudian Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i yang belajar langsung kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengatakan, "Jangan, ini bapakmu, ini durhaka. Kenapa kamu pukuli bapakmu?" Sang bapak mengatakan apa? "Da'hu, fa inni darabtu abi
walidi fi hadzal mawdhi'. Biarkan dia. Aku dulu pernah memukuli bapakku di tempat ini. Ingat itu baik-baik. Dia akan merekam perbuatan kita kepada bapak kita. Anak kita akan merekam perbuatan kita terhadap ibu kita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kedudukan yang kedua yang sangat agung dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan paling utama, amalan paling mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Paling afdal. Afdal kata komparasi dari kata-kata fadil, afdal. Fadil utama. Kemudian afdalu lebih utama. Amalan apa yang paling afdal? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata lagi, qultu tsumma ayyun? Lalu apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Lihat di sini. Amalan paling utama pertama adalah salat, karena dia hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rukun paling utama setelah dua kalimat syahadat. Kemudian kenapa Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua? Karena di dalamnya al-jihad fi sabilillah. Di dalamnya berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena di dalamnya hubungan seorang manusia kepada orang yang paling wajib untuk dia berbuat baik kepadanya. Nah, di sini para ikhwan, rahasia mengapa setelah sholat kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Maka saya ingin mengingatkan di sini, ketika kita lihat tadi sholat, lalu setelah itu berbakti kepada kedua orang tua, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang lebih wajib kita berbuat baik kepada mereka berdua kecuali berbakti kepada orang tua. Dan tidak ada amalan, ini tema kita bukan durhaka ya, tema kita berbakti. Tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyegerakan pahalanya di dunia sebelum akhirat kecuali bakti orang tua. Tidak ada amalan yang ingin Allah Subhanahu wa taala menyegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat kecuali durhaka kepada orang tua. Wallahi Pak, yang durhaka kepada orang tua adalah hancur sehancur-hancurnya hidup. Jangan pernah durhaka, karena dia pasti hancur di dunia sebelum akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kedudukan berbakti kepada orang tua adalah kedudukan bakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang mendatangkan pahala-pahala yang besar. Pahala-pahala yang besar. Nah, dari sini kita kemudian naik kepada poin yang kedua, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua.
Apa saja keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Jadi kalau kita ringkas tadi, kedudukan berbakti kepada orang tua, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang agung karena digandengkan dengan perintah yang agung, yaitu tauhid. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua adalah kedudukannya jihad yang paling tinggi. Dan ingat Pak, jihad itu adalah ibadah, amalan ibadah dalam Islam yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kalau kita lihat onta, ada punuknya. Punuk itu ada yang tingginya. Dzirwatu sanam itu adalah puncak paling tinggi dari punuk onta. Puncak paling tinggi dari punuk onta adalah berjihad di jalan Allah. Maksudnya puncak amalan dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan yang kedua. Kedudukan yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada poin kedua, keutamaan. Ganjaran pahala apa yang didapatkan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, sebesar baktimu kepada orang tua, sebesar itu pula ridha Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan tidak ada nikmat di dalam surga, di akhirat kelak yang lebih besar dibandingkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah paling besar. Nikmat paling besar yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ridha Allah, dan itu didapat dengan sebab berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanun minallahi akbar. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda menceritakan tentang penghuni surga. Ya ahlal jannah, kata Allah, wahai penghuni surga. Kemudian kata penghuni surga, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Iya wahai Allah, kami hadir dan kami taat, dan seluruh kebaikan ada di tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian ridha terhadap nikmat yang aku berikan di dalam surga? Maka kemudian penghuni surga mengatakan, wa ma lana la narda, mengapa kita tidak ridha dengan nikmat yang engkau berikan? Mengapa kita tidak ridha dengan nikmat yang engkau berikan kepada kita? Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, hal tashtahuna syai'an fa azidukum, apakah kalian menginginkan suatu nikmat yang lebih daripada yang kalian rasakan sekarang? Kemudian penghuni surga berkata, Rabbuna wa ma fawqa ma a'taitana, wahai Rabb kami, ada nikmat yang lebih besar daripada yang telah engkau berikan kepada kami? Apakah ada? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ridwani akbar, keridhaan dariku adalah nikmat yang paling besar. Di dalam riwayat yang lain, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku halalkan keridhaan kepada kalian
setelah ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Subhanallah. Ini adalah nikmat paling besar yang pernah ada di dalam surga, ridha Allah. Nah, ridha Allah didapat, amalannya adalah berbakti pada orang tua. Sebesar keridhaan orang tua, sebesar itu pula ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid." Keridhaan Allah di dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Maka jaga, Pak, jangan sampai orang tua murka, marah kepada kita, kesal dengan perbuatan kita. Saya sering mengatakan kepada santri-santri saya, "Nah, jangan pernah engkau meneteskan air mata kedua orang tuamu karena dia sedih melihat kelakuanmu. Karena itu adalah kunci sukses dunia akhirat." Kunci sukses dunia akhirat selalu menjaga apakah orang tua ridha atau tidak. Ini saya banyak cerita tentang ibu ya, rahimahullah. Dan kajian-kajian seperti ini saya dedikasikan mudah-mudahan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Ketika beliau stroke, kepala pembuluh darahnya pecah, maka beliau 5 hari di rumah sakit. Tetapi tidak koma, masih bisa diajak bicara. Selama itu saya bertanya terus, "Ma, ibu ridho kan kepada saya?" Karena itu kunci kesuksesan. Apalagi yang kita inginkan? Kita memiliki rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tetapi tidak diridhai oleh orang tua, tidak akan ada apa-apanya. Yakini baik-baik. Dan ini akidah seorang muslim. Harta dunia tidak akan manfaat di sisi Allah tanpa ada ridha orang tua. Jaga betul perasaan orang tua. Saya sering mencontohkan, ada kawan saya dulu, beliau supir taksi. Setiap kali saya keluar dari datang di bandara, dulu beliau menjemput saya kemudian mengantarkan ke rumah. Beliau cerita, "Ustaz, saya punya ibu, saya ini kan supir taksi, sering di jalanan, hidup kami di jalanan, sering melihat hal-hal yang macam-macam di jalanan, orang mati, tabrakan, orang, ya pokoknya macam-macam. Saya sering ceritakan kepada ibu, sering saya ceritakan kepada ibu. Saya bilang, jangan ya akhi. Kenapa? Karena ibumu akan kepikiran dengan pekerjaanmu. Membuat perasaan seorang ibu atau orang tua tidak nyaman dengan keselamatan anaknya, maka itu kedurhakaan dari sang anak. Hati-hati para ikhwah. Berbakti pada orang tua bukan hanya sekedar transfer uang, menjaga bagaimana mereka tetap ridha kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita hadiahkan, apa yang kita siapkan untuk mereka. Kemudian lihat lagi, itu adalah poin pertama, ganjaran pahala bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah penyebab terbesar masuk ke dalam surga. Bahkan bukan sekedar surga, tetapi surga yang paling megah, paling mewah. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu." Berbakti kepada kedua orang tua adalah memasukkan seseorang kepada pintu surga yang paling pertengahan.
Maka jika engkau ingin, silahkan hilangkan pintu surga tersebut, atau jaga agar engkau tetap masuk ke dari pintu surga paling pertengahan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ketika mensyarah apa maksud al-walid, artinya berbakti kepada kedua orang tua, awsatu abwabil jannah, menyebabkan orang masuk ke dalam surga yang paling pertengahan. Jadi secara letterlock artinya adalah surga yang paling pertengahan. Perhatikan baik-baik, yang dimaksud dengan surga yang paling pertengahan adalah yang paling megah, yang paling mewah. Karena biasanya pintu gerbang yang paling utama, yang paling megah, paling mewah. Itu penjelasan dari para ulama tentang awsatu abwabil jannah. Kalau kita terjemahkan secara letterlock bahasa Indonesia, pintu surga yang paling pertengahan, maksudnya adalah yang paling mewah. Lihat hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, yang artinya berbakti kepada orang tua adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu yang paling megah dan paling mewah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, bahwa surga adalah amalan penyebab masuk ke berbakti kepada orang tua adalah amalan penyebab masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, anna Jahimatan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya yaitu Jahimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa, wahai Rasulullah, aku ingin berjihad, wa qad ji'tu astashiruk, dan aku datang ingin minta pendapat engkau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal laka min engkau memiliki ibu? Kemudian orang tersebut berkata, na'am, iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, falzamha fa innal jannah tahta rijlaiha, yang artinya, diamlah engkau, bersamalah terus dengan ibumu, sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz riwayat Imam At-Tabarani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, laka walidan, engkau memiliki kedua orang tua? Kemudian orang tersebut menjawab, na'am, iya, ilzamhuma fa innal jannah tahta arjulihima, selalulah melazimi kedua orang tuamu, sesungguhnya surga di bawah kedua kaki kedua orang tuamu. Kaki-kaki kedua orang tuamu. Ini adalah poin yang ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Amalan penyebab masuk ke dalam surga yang paling dominan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang lain adalah yaitu berbakti kepada kedua orang tua akan menjadikan seseorang termasuk ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, anishkur li wa liwalidayka wa ilayal masir, bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembalimu. Ini menunjukkan bahwa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua akan menjadikan seseorang menjadi ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa itu poin ketiga? Yaitu bukti nyata, praktek langsung bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua caranya yang pertama adalah seseorang mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra tentang ayat-ayat berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā." Dua ayat ini surat Al-Isra ayat 23-24, di dalamnya ada cara berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Yang pertama yaitu kata wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar bakti. Kalau kita perhatikan pengertian dari birrul walidain, ya, pengertian dari birrul walidain, maka kata albir artinya adalah al-ihsan. Maka al-ihsan yang dimaksud adalah berbuat baik fi haqqihima wa haqqil aqrabina minal berbuat baik dalam mengurus kedua orang tua dan mengurus para kerabat, albir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama rahimahumullah mengatakan birrul walidain adalah al-ihsan ilaihima bil qalbi wal qawli wal fi'li taqarruban lillahi ta'ala. Berbuat baik kepada kedua orang tua baik dengan perasaan qalbu, ucapan lisan, perbuatan anggota tubuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara pertama berbakti kepada kedua orang tua, mengerjakan seluruh perbuatan baik yang dikategorikan baik oleh agama dan oleh uruf manusia. Maka lakukanlah itu kepada kedua orang tua, apapun kebaikan, baik dengan ucapan yang baik, dengan perasaan kalbu yang baik, perbuatan anggota tubuh yang baik kepada orang tua, maka itulah bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua dalam ayat tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang artinya, jika salah seorang di antara kedua orang tua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya perkataan ah. Apa itu perkataan ah? Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. La tusmi'uhuma qawlan sayyi'an. Ini perkataan ah. Ini cara berbakti yang kedua terhadap orang tua. Jangan mengatakan perkataan ah kepada kedua orang tua. Apa itu? Jangan memperdengarkan ucapan-ucapan yang keji, buruk kepada kedua orang tua. Ini cara berbakti yang kedua. Jangan mengucapkan, memperdengarkan perkataan-perkataan yang buruk kepada kedua orang tua.
Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qaul as-sayyi. Walaupun hanya sekedar mengucapkan pada disuruh oleh orang tua, tidak. Itu termasuk dari perkataan buruk. Bukti nyata berbakti kepada orang tua menjauhkan segala macam perkataan yang buruk kepada kedua orang tua, didengar oleh orang tua, ya, walaupun hanya sekedar perkataan Yang ketiga, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka berdua. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan menampakkan kepada mereka berdua, dari seorang anak kepada orang tua, perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Bagaimana Ustaz perbuatan yang buruk? Kita ambilkan dari tafsiran para salafus saleh. Di antaranya Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i. Beliau berkata, la tanfud yadaka ala walidaik. Jangan engkau tunjukkan tanganmu kepada kedua orang tuamu. Ini namanya perbuatan buruk. Sama dengan jangan engkau picingkan matamu, menajamkan pandangan kepada kedua orang tuamu. Ya, ini para ikhwan, ada hal yang menarik, subhanallah. Kalau antum baca, Bapak Ibu baca kitab Al-Muhasabah, kitab tentang introspeksi diri, menghitung-hitung dosa. Di situ nanti ada bagaimana metode para salafus saleh bermuhasabah. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in bermuhasabah. Ada seorang ulama salaf yang dikenal dengan panggilan Ibnu Aun, Abdullah bin Aun rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah seorang ahli hadis dan ulama yang terkenal, Ibnu Aun, dari kalangan para salafus saleh. Ibnu Aun pernah dipanggil oleh orang tuanya. Ya Ibnu Aun, ta'al. Wahai Ibnu Aun, kesini. Sang ibu memanggil. Lalu Ibnu Aun mengatakan, iya wahai ibuku. Kemudian setelah berpikir panjang, Ibnu Aun menganggap dirinya, lihat ya, lebih tinggi suaranya dibandingkan suara ibunya. Wahai Ibnu Aun, ayo ke sini, saya perlukan engkau. Ibnu Aun ingin ke sana dan mengatakan, iya ibu. Ibnu Aun perkataannya lebih menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan perkataan ibunya, panggilan ibunya. Apa yang terjadi pada Ibnu Aun? A'taqa raqabatain. Untuk menebus dosa yang dia anggap itu adalah sebuah kedurhakaan karena mengangkat suara lebih tinggi dibandingkan suara ibunya, padahal pada waktu itu beliau sedang memenuhi panggilan ibunya. Tapi karena beliau menganggap suara beliau lebih tinggi dibandingkan ibunya, a'taqa raqabatain. Beliau memerdekakan 2 budak. Subhanallah. Ajib, luar biasa. Begitu para ulama salafus saleh bermuhasabah. Ya, ini berkaitan dengan wala tanharhuma. Jangan membentak mereka berdua. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jangan mengeluarkan dari diri kita perbuatan yang mencela, yang berbuat buruk kepada mereka berdua. Jadi yang pertama, tidak boleh ucapan yang buruk. Yang kedua, tidak boleh perbuatan yang buruk diperlihatkan, diperdengarkan kepada kedua orang tua. Nih saya bacakan ya riwayat yang saya sebutkan tadi ya.
Ya, Ibnu Aun itu dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Nadathu ummu fa'ajabaha fa'ala sautuhu sautaha fa'a'taqa raqabatain. Ibnu Aun dipanggil oleh ibunya. Lalu beliau memenuhi panggilan ibunya. "Iya, Bu." Lalu beliau merasa suara beliau lebih tinggi dibandingkan suara ibunya. Maka dengan begitu beliau bermuhasabah, memerdekakan 2 budak. Dan sedikit menyimpang tentang muhasabah ya Pak. Para salafus saleh kalau bermuhasabah seperti itu. Saya bacakan sekarang. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Umdatul Qari'. Aqaba nafsahu hina fatathu salatul asr fi jamaah. Beliau menghukum diri beliau sendiri karena terlambat berjamaah salat asar. Dengan apa hukumannya? Bi an tasaddaqa bi ardin qimatiha 100,000 dirham. Beliau bersedekah dengan sebidang tanah harganya 200.000 dirham. 200.000 dirham. Ketinggalan salat apa? Asar. Apa kabar yang ketinggalan bersolat-solat? Ini satu salat asar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza fathathu salatun fi jamaah ahya tilka al-lailah kullah." Yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah ketinggalan salat berjamaah, satu salat. Beliau akhirnya diam di masjid, kemudian semalaman suntuk sholat malam untuk membayar ketinggalan sholat berjamaah tadi. Allahu Akbar. Dan ini pernah kejadian. Saya ingat dulu waktu kita bermajlis, duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah dalam kitab Sunan Abi Dawud atau Sunan Tirmidzi. Ada orang yang bercerita dan diceritakan di majlis waktu itu bahwa beliau ketinggalan sholat berjamaah asar. Maka beliau bayar semalaman suntuk, minta izin kepada DKM Masjid Nabawi untuk di Masjid Nabawi. Subhanallah. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rabi'ah bin Abi Rabi'ah fatat raq'ata sunnatal fajri fa'a'taqat raqabah. Beliau ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Ayo, siapa yang tadi ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh? Beliau dengannya memerdekakan 1 budak. Subhanallah. Pantas memang akhirnya mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radwan. Pantas. Maka kembali kita ke permasalahan kita para ikhwah. Cara yang kedua berbakti kepada kedua orang tua adalah seseorang mengerjakan cara yang ketiga ya. Yang pertama benar-benar berbuat baik, yang kedua tidak mengucapkan ucapan buruk apapun kepada kedua orang tua, yang ketiga tidak berbuat perbuatan buruk apapun kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat ayatnya lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lahuma qawlan karima." Yang keempat, ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, layyinan, ucapan yang lembut, thayyiban, ucapan yang baik, hasanan, ucapan yang baik, bita'addubin wa tawqirin wa ta'zimin, dengan penuh adab, penuh pemuliaan, penuh penghormatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara berbakti yang keempat, mengucapkan ucapan yang mulia. Di dalam beberapa tafsiran dari para ulama salaf, ucapan yang mulia yang dimaksud adalah kal qaulil abdil muznib amama sayyidil fadhil ghalid, yaitu seperti ucapan seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang bengis dan kasar.
Begitulah ucapan anak semestinya kepada orang tuanya saat dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ai tawadhu' lahuma bi fi'lik. Tawadhu'lah kepada kedua orang tua. Meskipun kita mungkin dari sisi pendidikan lebih tinggi dari orang tua, dari sisi hafalan Al-Quran lebih tinggi dari kedua orang tua, dari sisi strata ekonomi lebih tinggi daripada kedua orang tua, maka tawadhu'lah, rendahkan diri kepada kedua orang tua, karena itu hak mereka. Kita ini Pak tidak ada kecuali karena mereka berdua. Seberapapun bejat mereka Pak, mereka adalah orang tua kita. Nah ini pelajaran bagi yang mungkin terjadi perceraian lalu anaknya bersamanya. Jangan membuat anak itu durhaka kepada orang tuanya, baik itu mantan suaminya atau mantan istrinya. Sebagian ibu yang mengurus anaknya, dia menumbuhkan di dalam kalbu sang anak agar benci kepada bapaknya. Anak tersebut tidak akan pernah ada kecuali dengan ada bapaknya. Itu ingat baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya cara bakti yang keenam, berbakti kepada orang tua adalah mendoakan mereka